La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Sekali-kali isap punya. Ada yang tanya, Ustaz, saya 10 tahun berdoa, saya sudah 5 tahun berdoa selesai salat, kenapa doaku tidak dikabulkan? Merokok kita. Iya Ustaz. Itu sebabnya. Kenapa? Rokok haram. Bukankah perbuatan haram membuat Allah tidak akan mengabulkan doamu? Siapa bilang haram? Ulama. Coba semua fatwa-fatwa ulama Timur Tengah tidak ada yang mengatakan makruh, semua bilang haram. Sebagian di Indonesia mengatakan makruh, usut punya usut karena dia juga merokok. Hei, kalau ada di sini bilang halal itu rokok, baik, besok pagi panggil anakmu yang SMA, panggil istrimu lagi hamil, ayo merokok bareng. Ibu-ibu mau berhenti suaminya merokok? Dengar itu Pak, dengar. Bapak-bapak yang merokok, saya doakan malam ini berhenti merokok. Tabung itu duitmu, bawa itu harga rokokmu, bawa umroh ibumu. Mudah-mudahan itu yang membuat hidupmu jadi bahagia. Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu, kalau ibu ditelepon sama suaminya orang, jangan membuat suaramu menggoda. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana orang gak ternafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring. Bu, kalau ditelepon suaminya orang, terutama kau yang janda, yang kau menggoda. Kalau ditelepon laki-laki yang tegas, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, berhenti kau ditelepon besok. Lebih kencang dari Satpol PP ini. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Apalagi yang pegawai itu, yang pegawai honor itu kan Satpol PP banyak sekali lamban-lambannya. PTT namanya itu Bu, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Bu, nanti kalau ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Caleda. Banyak orang Bugis di sini. Wah, Allah. Coba kata orang Bugis. Hebat ini orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah pasti banyak orang Bugis. Saya dari Sentani banyak orang Bugis. Sebelumnya saya di Lampung banyak orang Bugis. Saya ke Bombana banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak di Kinabalu. Dia bilang, Ustaz, bahasa Bugis Ustaz, capek sudah kami ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura ada namanya Bugis Street. Luar biasa. Begitu saya masuk penjara, banyak yang berbugis. Mau enggak dikasih handphone harga 200 juta seperti Pertua 600 juta harganya, tapi ibu enggak bisa mendengar? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih kalian gratis, dan hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional daunnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telingamu di bawah pantat? Halo Ustaz, ya di mana kok? Tunggu dulu, enggak pas. Boleh ceramah besok Ustaz, tunggu dulu ya. Iya toh? Iya. Makanya jangan pernah merasa miskin. Kalian semua kaya.
Kekayaan kita apa? Bukan rumah, bukan mobil. Kekayaan kita paling berharga kata Allah, fi ahsani taqwim. Tuh badanmu saya kasih kau yang paling baik. Mau lagi saya kasih? Saya lagi praktikum. Saya mengajar mata kuliah di UNAS public speaking, cara berpidato yang baik. Begitu final test, saya suruh mahasiswiku pidato depanku. Wih, saya kaget tuh. Kenapa? Ada kawat di giginya. Biasanya kan pagar jadi kawat. Giginya nak pagar. Saya bilang, Dek, apa namanya itu? Saya bilang, behel Ustaz. Oh, mahal itu Dek, 20 juta. Dek, mahalnya 1 kali umroh. Kesimpan jadi giginya. Modernnya. Saya bilang, kau kira itu behel mau mahal? Bukan, tapi gigimu. Biar kau mau pasang kawat harga 300 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan behel. Yang mahal apa? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di gigimu, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Maka gondronglah semua mulutnya. Saya yakin band Gigi Arman Maulana tidak bisa lagi menyanyi kalau keluar giginya begini. Dan saya yakin Pak Bupati yang gagah malam ini tidak akan jadi bupati kalau giginya tersilang-silang. Ya, makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, ini ada kamera, banyak ini kamera, ratusan juta ini kalau dikumpul semua. Ini kamera. Apa ini kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Ini kamera biar kau punya harga ratusan juta, kau harus punya ilmunya. Kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan cahaya pada saat itu. Kita harus tahu berapa kekuatan kamera yang kita miliki. Kita harus tahu kecepatan angin ketika ngambil gambar. Indoor dan outdoor itu beda ketika kita ngambil gambar. Kita harus ukur berapa kecepatannya antara lensa kita dengan objek yang kita mau foto. Kita hitung semua itu. Perlu waktu, perlu duit puluhan juta baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apa kamera ini yang mahal? Bukan. Tapi apa? Mata. Tidak ada gunanya ini kameramu kalau kau sudah buta. Dan hebatnya lagi matamu, 1 kali buka, autofokus. Lampu sekeputar, siapa ini? Iya toh? Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tertukar-tukar istri. Kenapa ini malam Kamis lain-lain rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Wih, ada tahu Ronaldo? Ada yang tahu Ronaldo? Ada yang tahu Lionel Messi? Demi Allah, mereka hebat bukan karena skillnya, tapi Allah kasih lutut dan ankle yang bisa goyang. Kalau Allah tidak kasih bisa lututnya goyang, tidak bisa dia main bola. Iya, masa orang main bola begini? Ya, makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, itu poin pertama. Maka jangan pernah kalian menerima suap karena kalian merasa miskin. Jangan pernah kalian mengambil kredit di bank karena kalian merasa miskin. Tidak, Allah telah memberikan kalian rezeki sesuai ukuranmu. Apa yang membuat kalian miskin? Karena kalian tidak pernah bersyukur. Allah kasih rezeki suamimu 5 juta gajinya 1 bulan. Tapi kau merasa gaya hidupmu 7 juta, maka kau tetap merasa miskin karena kurang 5 juta. Coba kalau gajimu suamimu 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, kau merasa kaya, kenapa? Masih ada lebihnya 1 juta. Akhirnya apa? 5 juta, masih merasa kurang. Datang pak kredit mobil. Ibu, gampang. Kalau ibu punya mobil nanti, tidak lagi berhujang-hujang ke pasar. Enak suami mendorong ini. Ibu ada di samping ibu, peluk-peluk suaminya, ngantar anak pakai mobil. Itu yang enak-enak semua dia kasih kok. Dia tidak bayangkan bagaimana kalau kreditmu macet. Akhirnya apa? Ngambil mobil. Ambil apa? Disetorlah sertifikat rumahnya. Bulan pertama masih bisa bayar. Bulan kedua masalah dengan dagangannya. Akhirnya apa? Tarik mobilnya, tidak bisa bayar. Bertengkar suami istri. Ini gara-gara kau. Coba kalau kau tidak bersyukur. Coba kau bersyukur saja dulu gajiku. Tidak masuk ini sertifikat rumah. Gara-gara
kamu terancam kita punya rumah. Bertengkar terus, akhirnya apa? Rumahnya pun diambil. Gara-gara apa? Karena dia selalu merasa miskin. Maka tahun ini berasalah kalian kaya. Apa kekayaanmu? Yaitu kesehatan. Ada orang banyak duitnya, tapi tidak sehat. Tidak ada gunanya duitnya. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Duitnya 3 miliar, tapi dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan berlemak. Apa saja bisa dia makan. Ubi jalar warna ungu. Duitnya 7 miliar. Maka kalian alhamdulillah bersyukur. Mulai pulang ini tahun ini, ulang tahun kabupaten kita 16. Jangan pernah merasa miskin. Terima rezekimu, insya Allah kalian kaya. Anakmu kalau mau jadi pegawai negeri, jangan kau malu kalau dia jujur daripada dia jadi pegawai negeri nyogok. Ada pegawai negeri nyogok? Selama kau terima uangmu itu, seluruh ulama bilang, selama itu kau makan uang haram. Apa enaknya jadi pegawai negeri kalau kau sogok? Selama kau aktif, termasuk gaji pensiunmu, kau makan uang haram. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi? Semua masuk SK-nya ke bank kursus. Sampai sekarang tidak keluar-keluar. Termasuk anggota DPR yang nyogok dan terpilih karena nyogok. Selama 5 tahun dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Maka ibu-ibu bersyukur. Ibu-ibu jangan tergoda dengan kredit. Kalian repot kalau kredit. Syukuri saja apa yang Allah berikan. Insya Allah kalian bahagia. Satu, poin pertama. Yang kedua, ini kabupaten baru. Mau maju, ingat. Ayat pertama Allah berikan kepada kita umat Islam bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama, Iqra, baca. Berarti kabupaten kita yang baru ini, kalau mau maju, masyarakatnya harus cerdas. Pak Bupati besok panggil kepada Dinas Pendidikan. Hei Pak Kadis, kau jalan ke sekolah-sekolah seluruh kabupaten ini. Cari anak SMA yang bagus nilainya. Lihat mereka nilainya dari kelas 1 SMP, SMA sampai kelas 3. Kalau nilainya naik terus, bagus prestasinya. Kumpulkan di kabupaten, kita tanda tangan MOU, kasih dia beasiswa di mana dia mau sekolah. Ketika Jepang sudah dihancurkan oleh tentara sekutu waktu itu, hancur sehancur-hancurnya negaranya. Apa kata Perdana Menterinya? Cari guru, cari guru. Tidak mengatakan cari Satpol PP. Cari guru, cari guru. Cari. Cari guru, artinya apa? Mereka menyadari bahwa kalau mau maju negara, kalian harus cerdas. Maka adik-adik sekalian sekolah. Bapakmu bisa miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan pernah berhenti sekolah gara-gara miskin. Miskin bukan urusan kalian. Kalian hanya minta dia oleh bekerja, rezekimu saya punya urusan. Ibrahim alaihissalam, hei Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang kasih makan anak istriku ya Allah? Sini kau Ibrahim, pecahkan itu batu di depanmu. Ambil kampak. Ibrahim ambil kampak. Bah, apa maksudnya? Belah lagi. Bah, apa lagi? Belah lagi. Cak. Belah ketiga kalinya muncul ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Perancisnya oli. Nah, lalu Allah berfirman, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana, kulitnya lembut, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang kasih makan dia dalam? Saya, Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki. Saya punya urusan. Maka dari sekolah, ibu bapak panggil anak besok. Nah, bapakmu dulu cita-cita di tentara, bapakmu dulu cita-cita di polisi. Cuma karena kakekmu terbatas ekonominya, kau lanjutkan itu sekolah cita-citanya bapakmu. Kau jadi tentara, kau jadi ulama, lindungi ulamamu, angkat harkat martabat agamamu. Kau jadi polisi dan tentara pelindung umat Islam. Masuk ke sekolah nak. Kalian sekolah.
Saya kalau lihat bapakku, ekonominya bapak saya, tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak mungkin. Saya lihat itu bapak saya menjadi petani penggarap. Kadang saya jalan sampai ke sawah 5 kilo dari jalan raya. Bukan lewat jalan yang bagus, batu cadas. Kalau saya jalan pulang SMP waktu itu sekolah, saya capek jalan, bapakku dia kasih naik saya di pundaknya, lalu dia jalan bapak saya. Sayang sekali bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang ini. Apa kata bapak saya? Masih sekolah kau nak, ambokmu kasiasi pungalatala sogi. Apa bahasanya? Sekolah kau nak, bapakmu miskin tapi Tuhanmu maha kaya. Sekolah kau, sekolah kau. Alhamdulillah, karena motivasi itu saya bisa sekolah dengan gelar yang bertumpuk-tumpuk. Oh, enggak gampang itu, bos. Bukan kaleng-kaleng. Maka adik-adik sekolah mestinya kalian menjadi contoh. Saya waktu sekolah sering korban perasaan. Saya pernah dalam kelas saya ingat terus itu kelas saya. Setiap saya masuk ngajar sekarang, selalu saya ingat. Ruang 207, PIS 3 Sospol Unhas, lantai 2. Saya keluar belajar. Apa dia bilang seniorku? Ustaz. Bukan Ustaz waktu itu. Udah saat. Kau enggak malu-malu itu, bajumu semua cakar. Tahu cakar? Rombengan, baju bekas. Kalau di toko 100.000 satu, ini 100.000 9 masih bisa ditawar. Saya tidak malu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki hidupku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah 8 tahun itu orang yang hina saya selalu saya kasih zakat. Kalau saya berbicara Luuk Banggai, saya selalu ingat ada namanya Mama Resa. Dia buka warung cleaning service, catering di Jalan Harimau, nomor 77B, lorong 77B, depan Masjid Baitul Aman. Saya pergi menjadi pegawai cateringnya, orang Luuk Banggai. Saya bilang, Mama Resa, tidak usah kau gaji saya dengan duit. Gaji saya kasih makan saya dengan adikku 2 kali 1 hari. Kasih makan saja saya 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringmu. Kemana mau pergi di Makassar saya bawa. Saya bawa ke Jalan Ahmad Yani, pusat-pusat perkantoran. Nah, alhamdulillah bisa bagus. Saya pernah menjadi cleaning service. Saya membersihkan 4 toilet di travel paling mewah waktu itu. Saya bilang sama koordinator kebersihan, ndak usah kau gaji saya, tapi ketika ada undian umroh kasih masuk namaku di situ. Mudah-mudahan saya bisa dapat undian umroh. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya pernah rasakan menjadi apa? Loper koran, pakai sepeda BMX, bukan sepeda beroncong. Apa gitu yang harga 50 juta, nggak masuk di akalku, sepeda 50 juta. Lebih kau beli mobil, jelas nggak ada hujan. Sepeda saya BMX, saya bawa itu koran-koran harian Fajar, langganannya di Makassar. Saya bawa, dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya sekolah terus. Saya sekolah. Saya waktu SD di kampung kalau lewat pesawat di atas kampung saya lihat itu pesawat kami saya kejar, kapal lutu. Saya aja itu teman, kapal lutu. Sampai masuk saya di got. Saya bilang bisa itu saya naik pesawat nanti dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya dengan izin Allah. Capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bukan saya belian tiket. Siapa yang belikan Ustaz? Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka adik-adik sekolah kalian, sekolah. Jangan pernah merasa miskin. Allah marah kalau kau berburuk sangka soal ekonomi. Ya, 3 rahasia Allah tidak boleh kalian campuri. Marah Allah. 3 rahasia Allah, tidak boleh manusia campuri. Urusan Allah, hak prerogatif Allah. Siapa apa 3 itu? 1, jodoh. Itu jangan kau campuri. Biar kau pacaran 7 tahun, tidak jodoh, tidak ketemu. Tiba-tiba putus dengan 7 tahun itu, baru ketemu cewek 1 minggu, langsung nikah. Kenapa? Ditangkap Satpol PP dalam kamar. Hancur Satpol PP malam ini. Dua, rahasia Allah. Apa? Ajal. Rahasia Allah. Yang ketiga, rahasia Allah. Tidak boleh kalian campuri. Adalah rezeki. Itu rahasia Allah. Ibu-ibu.